Halo semuanya, kembali lagi dengan channel F1 Motor GP Indonesia. Hari ini saya akan mau bahas tim McLaren ya. Yang belum nonton tim Alpine atau AlphaTauri dan lainnya bisa cek di video sebelumnya ya. Jadi kita bahas aja tim McLaren langsung. Tim McLaren ini kan tim yang tahun lalu pakai mesin Renault ya. Tahun ini sekarang pakai mesin Mercedes yang udah pasti di tikungan lurus tuh pasti kencang banget. Dan McLaren ini tim yang paling konsisten ya menurut saya dari tahun ke tahun gitu. Dari 2018 mulai meningkat pakai mesin Renault kan, sebelumnya pakai Honda. 19 mulai dapat satu podium, lalu Carlos Sainz 2020 dapat 3 podium ya, 2 podium Carlos Sainz, 1 podium kan Lando Norris. Jadi menurut saya emang McLaren tim yang konsisten, apalagi tahun ini bagus banget. Ditambah Daniel Ricciardo masuk ya. Jadi kita bahas aja langsung ke satu lagi kita bahas liverynya juga nggak berubah banget ya, sama orange gitu dominasinya. Jadi kita bahas aja langsung ke Lando Norris dulu. Lando Norris dulu lah kita bahas. Lando Norris ini kan pembalap yang masih muda ya, pembalap yang bisa dibilang cukup konsisten gitu. Dan tahun lalu pembalap dia juga bisa dapat satu podium yang tadi saya bilang. Dan tahun ini benar-benar luar biasa Norris ya, 4 kali podium dan 1 kali pole position gitu. Awalnya Lando ini kan pembalap yang kalau kualifikasi kan bagus ya menurut saya. Jadi Lando ini nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Lando ini kan bisa dibilang apa ya, pembalap yang apa ya, bisa dibilang jarang gitu loh, jarang lah, karena pembalapnya cukup, Lando dulu pembalapnya konsisten gitu kan. Kalau kalian lihat aja dari balapan, kualifikasi itu kan konsisten di 10 besar, 5 besar gitu ya. Lando ini kalau menurut saya penerus Lewis Hamilton dari segi konsistensi ya. Jadi kalau menurut saya Lando, dari kita bahas, Lando dari awal musim bagus di Imola, bisa langsung dapat podium di mana tuh, pokoknya di 10 besar terus lah, sampai akhirnya di Hungary itu dia ditabrak sama Bottas kan. Lalu di Belgia juga apes banget dia di tabrak ya di saat kualifikasi ya di Euro itu kan, di Belgia itu cukup mengerikan, tapi dia nggak apa-apa. Terus di Monza bisa finish kedua, itu finish terbaiknya. Lalu di Sochi dia bisa dapat pole position, namun dia balik lagi. Lando apes banget di Sochi itu, dan Lando belajar lah dari situ lah, timnya belajar bahwa lebih baik mengorbankan kemenangan daripada mengorbankan podium gitu. Dan sayang banget sih, semenjak dari Sochi itu dia performanya udah mulai menurun. Dapat cuma 4 poin waktu itu kalau nggak salah, sampai akhirnya di mana ya, di Jeddah apa di Abu Dhabi itu baru bisa dapat poin lagi gitu. Jadi kalau menurut saya Lando pembalap yang enggak deh, sudah nggak dapat poin deh kayaknya di Abu Dhabi lah itu dapat poin. Jadi kalau menurut saya Lando dari semenjak dari Rusia tuh mulai menurun, mungkin karena mental juga atau performa mobil yang memang gak sesuai dengan karakter sirkuitnya ya. Jadi itu aja sih yang kita bisa bahas dari Lando lah. Lalu kita bahas Daniel Ricciardo. Ricciardo ini kan pembalap yang cukup tinggi gajinya gitu kan, yang awalnya dianggap sebagai bisa membawa McLaren ke depan, namun nyatanya struggle banget gitu. Baru di Bahrain dia bisa lolos Q3 itu bagus, di Imola kalau nggak salah Q2 deh, di Portimao itu Q1, dan itu mengagetkan banget gitu. Seorang Daniel Ricciardo yang di Red Bull tuh cukup bagus malah, dan dari gaya balap yang agresif, dari sifat dia yang apa ya, happy terus gitulah, bisa struggle sih, bisa kalah sama Lando yang masih muda gitu, 10 tahun di lebih muda dari dia. Namun di Monza tuh memberikan kejutan banget gitu. Dia bisa sprint qualifying finish ketiga, tapi start kedua kan gara-gara Bottas penalti. Tapi dia startnya bagus banget dari awal sampai akhir, dan Ricciardo bisa memenangkan gitu sejak 2012 gitu. 2012 di Brazil tuh Jenson Button terakhir menang di McLaren waktu itu. Dan 9 tahun penantian McLaren menangkan balapan tuh bagus banget menurut saya pribadi. Jadi
Ricciardo apakah tahun ini konsisten? Nggak juga dibilang konsisten banget juga enggak, tapi apakah dia bisa memberikan maksimal? Ya cukup maksimal, tapi harus bisa lebih ditingkatkan lagi sih, dan berharap McLaren juga tahun depan bisa bagus lah, apalagi beberapa tahun belakangan konsisten terus gitu. Itu aja sih yang kita bisa bahas. Dan Ricciardo juga jarang melakukan kesalahan ya, nabrak juga jarang, paling cuma sekali di baku dan sekali waktu itu tabrakan sama Bottas di Meksiko. Udah itu sisanya nggak pernah ada lagi sih yang aneh-aneh dari Ricciardo. Oh ya, sama di Hungari tuh ditabrak leker, tapi kan itu bukan kesalahan dia juga sih. Jadi itu aja sih yang kita bisa bahas hari ini mengenai McLaren. Jangan lupa untuk komentar mengenai video ini, kritik juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan kemungkinan saya akan upload 2 video besok ya, McLaren sama Ferrari juga. Jadi ditunggu aja videonya. Setelahnya saya akan buat tentang video Ferrari ya. Jadi itu aja sih. Sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.